Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku pengen cerita sama kalian semuanya tentang masa-masa aku di SMA. Jadi cerita aku tentang Kak Aji, cerita aku tentang Pak Yuda, semuanya aku gabungin di masa-masa suka duka di SMA. Jadi kenapa aku bikin videonya itu menyatu, biar kalian tuh gak bingung dengan urutan ceritanya, dan biar kalian itu enak gitu loh ngedengerin ceritanya. Dan video-video sebelumnya, video Kak Aji, video Kak Zainal, semuanya aku hapusin karena aku pengen bikin konsepnya itu agak beda. Jadi ceritanya itu akan aku bikin satu biar kalian tuh gak bingung dengan urutan ceritanya. Nah, karena kejadiannya itu di tahun yang sama antara Kak Aji dengan Pak Yuda, makanya aku bikin ceritanya itu disatuin gitu. Jadi judulnya adalah Suka Duka Masa SMA. Jadi malam ini adalah malam pertama aku bikin cerita, dan malam ini juga aku akan buka cerita kali ini. Dan di sini peran yang ada di dalam sini atau tokoh-tokohnya ya pasti sama. Aku, Kak Aji, Pak Yuda, terus Iqbal, terus Doni, si Daniel, Fajar, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di dalam konten ini. Dan so ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa sebelum kalian tonton videonya tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga Instagram aku dan akun sosial media akun yang lainnya. Sekarang aku pengen cerita dari awal dulu biar kalian semuanya itu paham dengan alur ceritanya, dan nantinya kalian akan dengerin cerita aku dari awal sampai akhir, dan kalian gak bakalan kebingungan lagi untuk mendengarkan cerita aku. Buat teman-teman semuanya, followers aku yang pertama kali dengerin cerita aku, silahkan kalian standby di sini, kalian dengerin cerita ini, karena beberapa menit ke depan aku bakalan bahas cerita pertama kali aku kenal dengan Kak Aji, dan bagaimanakah reaksi aku pertama kali ketemu dengan Kak Aji, dan sampai aku bisa pacaran sama dia bertahun-tahun. So ya, buat teman-teman semuanya penggemar ceritanya Kak Aji, silahkan kumpul di video ini. Dan jangan sedih ya, ini adalah ceritanya Kak Aji dan Kak Zainal. Cerita Kak Aji dan Pak Yuda akan menjadi satu dan kesatuan yang utuh. Kalian semuanya pasti suka dengan konten aku kali ini. Sudah siap semuanya? Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, ini adalah hari pertama aku masuk di sekolah menengah atas yang aku impikan. Karena selepas dari tempat yang dulunya aku nggak begitu suka, sekarang aku memulai kehidupan baru aku di sekolah ini. Aku masuk di tahun pertengahan. Kenapa? Karena memang di awalnya itu tuh aku nggak di sekolah ini. Setelah aku kenal dengan beberapa orang di sini, pertama kali aku kenal dengan si Rido. Rido ini adalah teman sebangku aku di SMA, dan dia adalah orang yang pertama kali tahu tentang cerita aku kenapa aku bisa pindah. Terus orang yang pertama kali itu tahu dengan karakter aku, dan selama kurang lebih aku seminggu kurang lebih beradaptasi di lingkungan sekolah aku yang ini. Aku kemana-mana tuh bareng sama Rido. Jadi Rido ini adalah teman-teman terbaik aku di kelas aku. Oke, di hari pertama aku masuk. Ceritanya hari pertama itu aku disuruh perkenalan diri dengan teman-temanan baru aku. Terus aku juga disuruh untuk tampil ke depan. Terus aku perkenalan diri, introduce myself. Dan saat itu yang pertama kali excited adalah si Rido, karena memang gak tahu kenapa Rido itu mungkin di dalam kelas itu gak ada temannya. Dia duduk sendiri. Jadi wali kelas aku pada saat itu tuh nyuruh aku untuk duduk bareng sama dia. Singkat cerita, aku kenalan diri perkenalan seperti biasa anak-anak pada umumnya. Halo teman-teman gitu kan. Halo teman-teman, nama aku Ade, aku tinggal di ini. Sekarang aku bakalan sekelas bareng sama kalian. Semoga kalian semuanya bisa berteman baik dengan aku. Dan mohon bantuannya jikalau aku ada kekeliruan dan lain sebagainya. Pokoknya salam kenal dari aku. So ya, salam kenal, dadah, gitu-gitulah pokoknya. Nah, setelah itu aku kan salim-saliman gitulah, salam-salam dengan teman-teman yang lainnya. Dan di situ tuh emang awkward banget sih ya, karena memang aku belum kenal banget sama orang-orang di situ. Terus juga akhirnya wali kelas aku nyuruh aku untuk duduk dengan
si Rido. Silakan Ade duduknya bareng sama Rido ya, karena Rido memang dia duduk sendiri pada saat itu. Aku duduk sama Rido, terus aku tanya sama Rido, "Hai, siapa namanya?" gitu kan. Aku kenal sama dia. "Gua Rido." "Nama lu siapa?" "Lah gua kan tadi udah kenalan." "Ya, nama lu siapa? Gua lupa." gitu kan. "Nama gua Ade." Gitu. "Salam kenal ya." Oke. Terus aku tanya-tanya tuh sama dia kan, eh "Lu dari sekolahan mana dulunya?" gitu kan, ditanyain. Terus gue bilang gue dari SMP ini. "Oh gitu ya, kenapa lu pindah di kelas ini?" gitu. "Ya gue baru pindah aja gitu, jadi baru baru dapat sekolah yang ini, jadinya gue masuk di sini gitu." "Oke, nanti gue temenan sama lu aja ya," maksudnya kayak kasih tahu gue nanti ruangan-ruangan, terus juga nanti ini tempatnya apa gitu-gitulah, pokoknya perkenalan tentang lingkungan sekolah. Sebenarnya di awal itu guru kelas aku tuh udah pernah ngasih tahu sama aku untuk ini ruangan apa, ini gunanya untuk apa dan lain sebagainya. Dan memang posisi sekolah aku tuh sangat luas sekali, dan posisinya itu tuh kayak di tengah-tengah itu ada tiga lapangan, lapangan basket, lapangan bola, sama lapangan serbaguna. Nah, lapangan basket itu buat olahraga, lapangan bola buat olahraga, dan lapangan serbaguna itu buat upacara biasanya. Nah, itu tuh sangat luas sekali, dan aku tuh sangat-sangat terkagum-kagum dengan kondisi sekolah aku pada saat itu. Dan aku belum kenal sama Kaji ya waktu itu, karena memang aku baru pertama kali masuk. Terus Rido itu pas di jam istirahat itu aku diajak sama dia kan ke kantin, karena posisinya di situ tuh kantinnya berjejer. Jadi tuh kantinnya tuh panjang. Di paling pojok sebelah kanan. Jadi tuh dari kelas aku tuh sejajar gitu. Terus kata dia, "Nanti kalau misalkan lu mau jajannya di kantin sana ya. Jadi kalau misalkan bawa jajanan dari luar juga boleh, jajan di dalam ruangan kelas juga boleh gitu." Jadi di luar kelas itu atau di luar lingkungan sekolah itu tuh ada juga pedagang-pedagang kayak tukang somai, batagor, bakso keliling, dan banyak yang lainnya gitulah. Banyak lah pokoknya jualan yang di depan sekolahan aku. Nah, di dalam sekolahan itu ada kantinnya itu banyak juga sih macam-macam menu yang bisa kita beli. Pertama kali aku diajak sama Rido untuk pergi ke kantin karena emang aku kenal bareng sama dia dulu gitu kan. "Dek, ayo dek kita jajan dek," gitu kan. Terus, "Mana jajannya?" "Tuh kantin yang di situ tuh. Bentar ya, aku ngambil duit dulu." Terus aku nungguin dia kan di depan kelas. Terus teman-teman yang lainnya tuh pada pergi ke kantin bareng-bareng sama teman-teman mereka. Jadi tuh kayak mereka tuh udah kayak punya circle masing-masing gitu loh, kayak udah punya teman baik masing-masing gitulah. Nah, kebetulan Rido itu tuh emang kayak nge-backup aku banget gitu kan. Jadi ya udahlah, kemana-mana aku bareng sama Rido. Terus kata dia, "Nanti gue bakalan kenalin lu sama teman-teman yang lainnya," gitu. Terus, "Oh, ya udah nggak apa-apa," gue bilang kayak gitu. "Emang lu punya teman yang mana lagi?" gitu. Nah, jadi dia tuh punya teman di kelas-kelas yang lain. Karena kebetulan di kelas 11 itu tuh banyak kelasnya gitu. Kalau nggak salah ya, di kelas 11 itu ada 8 kelas. Jadi 11 1, 11 2, 11 3, pokoknya banyak lah, ada 8 kelas 11-nya. Nah, si Daniel itu tuh di sebelah kelas aku gitu kan. Jadi aku belum kenal banget itu sama si Daniel, aku belum kenal. Pokoknya pertama kali aku kenal ya udah sama si Rido aja gitu kan. Nah, itu di hari pertama. Di hari pertama aku sangat menyenangkan, teman-temannya juga pada baik-baik semua. Akhirnya di hari pertama aku sangat excited. Terus orang tua aku nanya kan, "Gimana sekolahan kamu hari ini? Pengalaman kamu di sekolahan baru?" kayak gitu kan, ditanya sama ibu aku. Ya aku senang-senang aja, aku excited dan aku juga happy. Aku sangat bangga juga karena aku baru tahu ternyata sekolah di tempat yang aku inginkan itu sebagus itu dan semenarik itu gitu kan. Terus aku mulai beradaptasi dong dengan lingkungan, mulai beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan, dan itu tuh luar biasa sibuk banget di sekolahan itu tuh. Oke, di hari keduanya itu aku bareng Rido lagi, dan pada saat itu Rido lagi nongkrong sama temen-temennya. Kebetulan Rido itu tuh ada temennya dari sekolah sebelah gitu kan, dari kelas kita ada, di kelas sebelahnya juga ada gitu kan. Terus Rido manggil aku tuh, padahal aku baru datang. Dulu tuh aku emang culun banget. Pas zaman SMA itu aku culun banget. Jadi celana aku tuh bener-bener kayak ngikutin peraturan sekolah gitu. Peraturan sekolah celana gak boleh pensil, gak boleh kecil, gak boleh. Tapi aku lihat pas zamannya
pas sudah masuk sekolah, aku ngeliat itu kakak-kakak senior itu tuh pada pensil gitu loh. Jadi celananya itu tuh kayak dikasih resleting gitu loh. Itu kan zaman-zaman dulu tuh emang lagi tren banget ya. Terus tapi kalau karena aku tuh ngikutin peraturan di sekolah, jadi aku nggak kayak gitu kan. Terus aku dipanggil sama si Rido, deh sini deh gabung deh kayak gitu kan. Nah di situ ada Daniel, tapi Daniel itu belum belum kayak gimana gimana sih, maksudnya kayak belum belum dekat banget sama aku. Terus aku naruh tas dulu kan, bentar ya aku naruh tas dulu gitu. Oke. Terus pas sudah naruh tas, aku tanya lagi tuh sama si Rido, Dok, kenapa beda tempat duduk ya? Oh iya, gue lupa ngasih tahu sama lu. Pokoknya setiap hari kita tuh di rolling gitu, jadi kayak posisinya tuh bakalan berubah setiap hari. Lu lihat tas gua aja deh, taruh tas lu di situ gitu. Ya udah, akhirnya aku nampak apa ngelihat tasnya dia tuh di paling belakang nomor 2. Udah aku langsung ke belakang, terus cewek-cewek lagi pada ngobrol-ngobrol, terus nanyain juga kan, "Dek lu berangkat pakai sepeda ya, Dek? Tadi gua ngeliat tuh di jalan." Ada tuh temen cewek di dalam kelas nanyain kayak gitu. Emang iya ya? Iya, gua kan naik angkot. Tadi gua menyapa lu sih, tapi lu nggak noleh gitu, kayaknya nggak kedengeran ya. Oh gitu ya. Lu naik angkot? Iya. Gue mah segang kayaknya deh sama lu deh. Cuman kayaknya lu lebih jauhan. Kayaknya arah rumah lu dekat arah rumah Daniel ya gitu. Kagak tahu dah. Itu Daniel itu yang lagi bareng sama Rido. Oh iya, mungkin Daniel kan juga pakai sepeda, lu bisa bareng aja sama dia. Nah dia yang ngasih tahu sama aku kan kalau misalkan Daniel itu juga pakai sepeda kan. Terus ya udahlah, oke oke makasih gitu kan. Terus aku langsung maju keluar kelas karena kebetulan pada saat itu memang belum belum masuk, belum lonceng gitu loh, loncengnya belum bunyi gitu kan. Terus nyampe depan kelas, mereka lagi pada ngobrol-ngobrolin apa tuh nggak tahu. Kayaknya sih ngomongin tentang kegiatan OSIS gitu kan. Jadi ada yang namanya kegiatan OSIS kayak seni, penampilan seni gitulah, M3 gitu. Dan itu tuh kegiatan yang diadain sama OSIS setiap setengah semester gitu. Jadi satu semester itu ada acara itu gitu loh yang diadain sama si OSIS. Nah terus nggak lama kemudian si Rido bilang, "Deh lu ada bakat gak? Lu mau ikut gak? Tuh lihat deh di papan pengumuman gitu, ada penampilan gitu dari setiap kelas menampilkan bakat kayak gitu, lu ada nggak?" gitu kan. Bakat apaan? Kagak ada gitu kan. Dulu tuh aku masih malu-malu. Kenapa? Karena memang aku belum begitu kenal dengan situasi di situ. Walaupun tuh sebenarnya aku tuh suka nyanyi kan. Aku juga di pondok waktu itu aku juga suka diajarin nyanyi, nasyid dan lain sebagainya gitu kan. Tapi teman-teman aku tuh belum tahu bakat aku kan. Terus aku bilang, nggak mau malu kataku gitu. Aku juga nggak punya bakat apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Masih malu-malu lah. Terus kata si Daniel, lu coba aja deh, barangkali lu bisa, suara lu kayaknya bagus deh, kayak serak-serak gitu. Masa sih? Ya coba deh lu nyanyi, kayaknya suara lu bagus. Nah nggak tahu kenapa sih Daniel itu punya feeling yang kuat. Dia langsung bilang kayak gitu kan. Perasaan lu aja kali, gue bilang kayak gitu kan. Awalnya sih sebenarnya aku tuh nggak begitu kenal sama dia, aku nggak begitu kenal sama si Daniel. Tapi dia karena asik orangnya, langsung langsung ngomong dong kayak, "Nil, lu pakai sepeda ya berangkatnya?" "Iya, kenapa emangnya?" "Rumah lu arahnya kemana?" gitu kan. Terus kata dia, "Rumah gua mah dekat sini nih." "Wah serius lu?" "Gua kan juga ke situ arahnya, tapi gua mah masih agak kedalaman lagi." "Oh berarti lu searah dong sama gua?" "Iya." "Pakai sepeda nggak hari ini?" "Pakai." "Bareng yuk pulangnya." "Ayo." Nah di situ tuh langsung dekat dong, langsung akrab lah ceritanya. Terus aku bilang, "Yaudah deh ntar pulang bareng ya." Oke. Akhirnya aku udah punya teman lagi dong, punya teman Daniel, punya teman Rido. Dan waktu itu Rido emang baik-baik banget gitu sama aku. Dan dia juga kayak gimana sih, ngerangkul banget gitu loh. Walaupun teman-teman yang lain tuh masih pada cuek sama aku. Terus gak lama kemudian kita dikumpulin tuh di lapangan serbaguna, kita dikumpulin, guru-guru juga pada ngasih amanat gitu. Terus gak lama kemudian ada perwakilan dari OSIS untuk menyampaikan kegiatannya dia yang akan dilaksanakan di minggu depan kayak gitu. Terus yang tampil itu adalah Kak Aji. Nah aku gak tahu kalau misalkan itu Kak Aji kan, namanya juga gak tahu kan. Terus aku ngeliatin aja kan dari barisan itu, aku kan baris paling belakang tuh. Terus aku ngeliatin siapa sih itu yang di depan gitu kan. Emang aku ngeliatin aja karena
karena menarik juga ya, terus juga suaranya sangat lantang, terus orangnya juga tinggi, ganteng gitu kan, terus alisnya bagus, bibirnya juga bagus, pokoknya semuanya dari atas sampai ke bawah tuh aku liatin. Dia tuh kayaknya banyak fansnya lah ya di sekolahan itu. Terus Kak Aji itu tuh bilang kalau misalkan minggu depan itu ada acara entry di sekolahan bagi teman-teman semuanya dari kelas 10 sampai kelas 12, silakan tunjuk perwakilan dari kelasnya untuk tampil di depan kayak gitu. Nanti kita akan kita akan bikin rundown acaranya. Untuk informasinya lihat aja di papan informasi kayak gitu. Terus aku bener-bener kayak terpana banget sama dia. Cuman ya gimana ya, cuman tahu dia dari jauh doang. Aku nggak berani juga ngedeketin. Terus juga nggak berani juga tanya-tanya tentang dia. Kenapa? Karena takutnya ada yang tahu tentang diri aku dong. Sedangkan teman-teman aku tuh baru deket sama aku gitu kan. Terus sampailah di waktu pulang. Pas di waktu pulang itu kan aku nungguin si Daniel kan. Daniel itu kan sepedanya deket sama aku, tapi walaupun nggak barengan sepedanya itu, cuman parkirannya tuh deket sama aku. Terus aku ngeliatin Daniel lama banget nih. Ih, mana sih Daniel? Karena kelasnya juga beda sama aku kan. Kelas aku udah pada keluar, kelasnya dia tuh belum. Jadi aku tungguin dia. Terus gak lama kemudian lewatlah Kak Aji bareng sama gerombongan teman-temannya. Oh my god, itu tuh aku salting banget. Kenapa aku salting? Karena aku cuman ngeliatin dia doang, cuman kayak ngerasa seneng banget gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak perasaannya itu tuh beda aja gitu loh ngelihat orang yang kita suka gitu. Tapi sukanya itu dalam artian tuh kayak seneng aja gitu, ngefans gitu loh sama dia. Dia jalan gagah banget lah pokoknya jalannya, terus dia ngobrol-ngobrol gitu loh sama teman-temannya. Pokoknya aduh cakep banget lah pokoknya dia tuh. Aku juga nggak nyangka aku bisa tuh sedekat sama dia gitu kan. Dan itu tuh perjuangannya juga luar biasa sih. Untuk bisa deket atau bisa menjadi pacarnya dia tuh emang luar biasa banget gitu kan. Terus aku cuma ngeliatin doang dia lewat di depan aku. Aku cuman kayak gimana sih nyapa ya, karena emang aku adik kelasnya kan, tuh bilang Kak kayak gitu kan. Terus dia cuman ngelirik tapi gak balas senyum aku yang kayak gimana, cuman ngeliat doang. Terus teman-temannya juga ya udah biasa aja, cuek aja gitu loh. Tapi aku ngerasa bahwasanya dia notice kalau aku tuh lagi nyapa dia gitu kan. Terus dia ngambil motor, terus pulang lah tuh kan, motor mereka tuh barengan tuh, motornya pulang bareng-barengan. Terus aku sama Daniel pulang juga tuh berdua tuh. Deal, kita nanti lewat mana? Lewat pasar aja yuk, gue mau beli stiker nih gitu kan. Si Daniel ternyata seneng nempel-nempel stiker gitulah di sepedanya. Terus aku bilang ya udahlah aku ikut aja. Oke, habis itu aku berdua sama dia barengan tuh depan belakang. Dia di depan, aku di belakang ngikutin dia. Terus sampailah di pasar, kita parkirin motor kita kan kita parkirin sepeda kita di pasar. Nah, aku nggak tahu juga nih ini adalah keberuntungan aku atau gimana gitu kan. Aku ngeliat motornya Kak Aji itu kayak parkir di depan toko. Aku mikir kayak itu bukannya motor Kak Aji bukan sih? Motornya kakak OSIS bukan sih? Awalnya aku nggak tahu namanya, jadi tuh aku bilang kakak OSIS doang. Itu motornya kakak OSIS bukan sih? Terus aku cuman mikir kayak mendem pertanyaan itu sendiri aja tanpa aku nanya ke Daniel. Enggak, cuman aku mikir kayak iya deh kayaknya deh itu tuh motornya Kak OSIS yang tadi, aku bilang kayak gitu. Terus kata si Daniel, ayo lu bengong kenapa sih, bengong ngeliatin apa gitu kan. Enggak ngeliatin apa-apa, ayo kita masuk yuk, ayo. Nah di situ tuh emang posisinya pasarnya itu hari Senin. Hari Senin itu pasar yang sangat rame gitu. Jadi oh my god itu rame banget. Senin, Selasa, Rabu itu pasar di situ tuh rame banget. Nah aku nemenin dia doang, aku nggak beli apa-apa. Terus aku masih kepikiran kayak aduh si cowok tadi itu ganteng banget ya kayak gitu. Cuman gak berani nanya ke Daniel, tapi ya udahlah gitu kan. Terus sampai di pasar aku temenin si Daniel beli stiker. Sampai udah ketemu, Daniel nanya kan, lu nggak mau beli apa-apa deh? Enggak deh, nggak apa-apa, nanti aja gitu. Kita jajan yuk. Jajan apa? Di situ tuh ada tuh enak tuh jajannya. Nah aku tuh diajak sama Daniel makan es kuwut. Es kuwut atau es apa ya yang di es tapi di
Kalau di aku namanya es kukur. Es kukur itu tuh kayak esnya itu tuh di gesek-gesek tuh sampai ke bawahnya itu es kopior ya. Kalau di sini namanya es kopior ya. Nah, pakai sirup gitu loh, sirup terus jelly, terus apalah gitu. Pokoknya dikuut gitulah esnya. Nah, itu tuh seger banget dan itu tuh cuma 2.500 satunya. Satu gelas itu 2.500. Aku beli itu dan aku jajan dulu tuh kan sama si Daniel, duduklah di dekat tukang es itu. Terus gak lama kemudian teman-teman SMA kita tuh lagi pada banyak juga yang ke pasar, jadi pada negur kan, lu beli apaan, lu beli apaan, kayak gitu kan. Enggak, beli ini doang, beli stiker, kata Daniel gitu. Oh ya udah, lu mau kemana, mau beli kaset CD gitu, mau beli VCD apa, DVD gitulah. Dulu kan zaman film itu tuh masih pakai DVD gitu. Mereka tuh beli film horor, kaset film horor, film action dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah begitu yang bisa dibeli. Terus si Daniel ngajak aku pulang karena esnya udah habis. Terus aku bilang ya udahlah, yuk pulang. Nyampe di parkiran sepeda, kita langsung OTW pulang. Nah, nyampe di rumah, si Fajar datang. Fajar datang nanyain, "Dek, gimana sekolahan baru lu? Seru nggak?" Katanya gitu kan. Terus kataku, "Seru kok, Jar. Udah siapa aja teman lu? Udah banyak belum temennya?" Udah banyak, teman-teman di sekolah juga pada baik-baik kok, bilang kayak gitu. Ya mudah-mudahan lu betah lah di sekolahan itu, jangan pindah-pindah lagi gitu, kata Fajar. Iya, ya gue sih berusahanya seperti itu. Ya mudah-mudahan gue bisa betah di situ. Ya udah, sekolah lu di mana? Gimana gitu? Ya baik-baik aja, lancar kayak gitu. Oh ya udah. Dan nanti aku bakalan lanjut lagi cerita karena emang aku ngantuk juga. Pokoknya kalian harus tonton video aku ini karena cerita Kak Aji dari awal banget ini bakalan aku ulang kembali dan kalian nggak bakalan ketinggalan dengan ceritanya Kak Aji. So ya, terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Semoga kalian semuanya selalu support aku. Terima kasih kalian sudah selalu nanyain kabar aku. Semoga kalian semuanya bahagia selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.